Halo, selamat sore. Selamat datang di talk show GBN bersama Malik Ibrahim Hafli. Sorry ya agak ngadat. Soalnya panik banget nih, harusnya jam 4 tapi jadinya jam 4 lewat 1 karena ngadat nih koneksinya biasa. Cuaca mendung bikin ngadat koneksi internet kayak gitu kan. Nah, selamat datang buat yang baru gabung. Ada Angga Faris. Angga Faris, halo. Ada Widya Nasir, Ivan Manggaleng. Oke, hari ini kita mau ada talk show nih. Sebenarnya bukan talk show ya, ngobrol ringan aja. Sama salah satu bisa dibilang tamu kita yang hari ini mau datang itu flamboyannya GBN angkatan pertama atau SSP angkatan 1. Kenapa sih dibilang flamboyan? Soalnya si tamu kita yang kali ini itu dia itu pesonanya tuh luar biasa banget gitu loh. Jadi banyak banget cewek-cewek itu yang kelepek-kelepek sama orang ini karena pertama dia tuh baik banget, yang kedua itu soleh, yang ketiga itu sabarnya tuh kebangetan gitu loh. Kalau manusia pada umumnya tuh sabarnya misalnya ada di nilai 10, dia tuh kayaknya 11 deh. Kayaknya dia mendekati mungkin 3 tingkat di bawah kesabarannya Nabi Muhammad gitu loh. Dia tuh asli orangnya sabar banget, terus pekerja keras juga, dan ketua HRD #1 yang gak bakal bisa dilupain sih. Nah, beliau si tamu kita kali ini itu sekarang kesibukannya itu jadi salah satu staf di sekolah Islam, tapi dia juga sedang aktif-aktifnya nih berkecimpung di dunia pertanian ya, hidroponik kayak gitu-gitulah. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk mendalami dunia hidroponik mungkin bisa ngobrol sama tamu kita di sini. Kayak itu dia juga kayak belajar tentang menanam organik gitu loh. Jadi sehat banget lah kalau misalnya konsumsinya organik gitu. Apalagi kan di zaman corona gini makanan itu harus diperhatikan kayak gitu kan. Nah, langsung aja daripada saya ngoceh ke sana ke sini, kita undang ya tamunya. Join dong. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan nggak di Bogor sana? Di Bogor kan? Apa? Kenapa? Hujan. Hujan nggak? Enggak, lagi cerah, alhamdulillah lagi cerah. Alhamdulillah. Gimana tadi perkenalannya, ada yang salah nggak? Ada yang perlu direvisi nggak? Ramen? Perkenalannya tadi yang aku bilang tamu kita kali ini tuh baik, flamboyan, sabarnya tuh 3 tingkat di bawah Nabi Muhammad. Itu Aduh, ada yang perlu direvisi nggak? kamu jangan gitu lah, nanti yang di rumah nonton kan, wah, ternyata. Oh iya, sorry sekedar info ya. Jadi beliau ini sudah menikah dan sudah punya anak. Jadi ukti-ukti tabahkan Aduh. hati kalian. Ya, Iya, benar iya, kan iya. Pak? Iya, betul. Ya, tapi Satu ya aja udahlah, kan? gak usah dibahas. Oh iya. Oke, langsung aja ya. Jadi tema kita kali ini tuh ini. Nisa, ini Nisanya join. Lu kan nonton ya, hebat. Tema Pokoknya kita insya Allah sore rame ini lah ya. Tema kita sore ini tuh pengabdian di dunia kerja. Nah, kan kita tahu nih kamu itu lulusan pesantren, jadi sebelum lulus harus ada ngabdi dulu, terus ikut komunitas pengabdian itu nggak cuma sekali gitu, ada banyak sekali. Salah satunya Jimmy Iya, Mengajar yang Anda iya. foundernya, yang sampai sekarang masih sustain. Terus ada GBN juga yang dari awal berdiri sampai sekarang kamu itu masih masih membekas dan masih diperhitungkanlah suaranya kayak gitu. Nah, apakah pengabdian itu cuma bisa dilakukan sebelum kita kerja, atau pas udah kerja itu sebenarnya pengabdian itu tetap bisa dilakuin sih? Iya, baik. Hmm. Sebelumnya mungkin ngobrol santai aja, Ben ya. Oke, siap. Iya, ngobrol santai aja kan.
Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Sedikit perkenalan ya, nama Malik Ibrahim Hafli. Itu judulnya salah, harusnya Haflinya pakai Y gitu, malah pakai I gitu. Ya, baik. Jadi kebetulan sekarang kesibukan saya mengajar di pesantren Tahfiz dan Entrepreneur Tursina YBM PLN di Cisarua Puncak. Ini kalau jelas belakang backgroundnya gunung ya, tapi mungkin lagi berkabut jadi nggak begitu jelas. Dan betul tadi katakan saya juga ada sibukan juga di hidroponik ya. Jadi salah satu ya udah masuk hobi lah ya hidroponik ini. Ya, jadi ya sedikit banyak tahu lah tentang hidroponik ini dan tanaman-tanaman lainnya gitu ya. Nah, tadi ditanya tentang pengabdian. Nah, sebetulnya sedikit flashback ya Wen, dulu ketika kamu nawarin apa namanya GBN gitu kan, karena kan dulu kan kita kan kebanyakan hanya di event-event yang 2 hari 3 hari gitu kan ya, acara-acara seminar kayak atau apa gitu. Nah ya ketika ditawari itu awalnya seingat saya nih Wen ya, kamu nih sempat wah kamu mungkin nggak mungkin tertarik gitu ya, karena mungkin kamu juga belum tahu sebetulnya kalau lulusan pesantren itu pasti dia ada pengabdian 1 tahun. Ya, itu ngabdinya ya di pesantren sendiri atau di pesantren yang lain gitu. Nah, dan ini juga Ngajar ya? apa? Ngajar ya kalau Iya betul, ngajar. Jadi ngajar atau ya pengasuhan dan lain-lain lah kalau santri-santrinya. Dan ini juga jadi awal mula modal saya tuh ditunjuk jadi HRD. Pas itu sama siapa tuh yang nggak jadi tuh kan? Yang nggak jadi gabung? Oh, Anak, mas teknik ya? iya, siapa itu saya lupa namanya. Aku juga lupa. Nah, Ada mas teknik itu kan pokoknya. pokoknya pas itu kan sedang suruh milih gitu ya, mau milih bagian jadi apa, ada yang fundraising, ada yang BPH dan lain sebagainya gitu. Ketika saya juga bingung gitu, karena saya belum banyak mengenal istilah-istilah kayak gitu kan. Dari pesantren kan mana tahu fundraising juga baru tahu di GBN gitu. Nah, setelah itu kita ngobrol-ngobrol ya saya pernah pengabdian 1 tahun gitu. Ya udah gimana kalau jadi HRD gitu. Ya saya yakin aja daripada saya nggak jadi ikut kan. Jadi Jadi pokoknya sebab sebenarnya HRD itu setengah terpaksa ya, nggak ada. bukan sangat terpaksa Wen, itu karena gak ada yang lain aja beneran ya. Mungkin kalau ada yang lain mungkin yang lain gitu, karena gak ada yang lain jadi ya akhirnya ya aku yang masuk gitu di situ kan. Ya. Dan belum ada anggotanya kan, cuma saya sendiri, jadi mau nggak mau saya ketuanya gitu. Nah jadi seperti itu, jadi itu cerita dulu ketika awal mula mau masuk GBN gitu ya. Mungkin kalau dites nggak masuk juga kali ya Ben ya. Kayaknya kalau di tes kita nggak ada yang lolos deh. Iya karena ada orang dalam aja gitu kan. Nah, nah, alhamdulillah terus berjalan dan berproses lah ya. Jadi kan apalagi kita anak ekonomi itu kan mengenal namanya learning kurva gitu ya. Yang mana itu saya ingat banget itu kata-katanya Bu Endah itu. Bu Endah, Bu siapa ya itu. Jadi ada proses kurva berjalan yang akan naik ke atas untuk pembelajaran kita gitu. Jadi saya pun akhirnya sedikit-sedikit mengetahui ada Mas Muhib. Assalamualaikum Mas. Jadi gugup saya. Ya, jadi seperti itu. Jadi pengabdian itu yang dari pesantren itu jadi modal pede saya untuk lebih mengenal pengabdian masyarakat yang sesungguhnya gitu. Karena ketika di pesantren itu kan ya hanya ruang lingkupnya di pesantren gitu. Gak begitu banyak keluar. Dan berjalan dengan GBN ya, bermodalkan dengan tadi ya di HIMI juga, kemudian nah ini mumpung ada Mas Muhib juga nih, itu juga HIMI mengajar tuh kan, HIMI mengajar itu saya diculik itu ke kosannya Wafi, ditunjuk langsung di situ. Karena gak ada yang lain aja beneran katanya Mas Muhib tuh kalau masih ingat. Ya, jadi ya kayak gitulah. Jadi saya aja mumpung terus program-program apa juga angka apa jadi bagian apa tuh ya itu aja gitu. Jadi gak ada kompetensi dasar sebenarnya. Benar, jadi demi mengajar itu sebenarnya konspirasi dari orang-orang atas dan kamu yang harus menjalankan biar kelihatannya tuh penyamu gitu. Iya gitu. Jadi karena gak ada lagi yang mau gitu kan, akhirnya
Terus juga pas itu saya lagi di divisi sosial di HIMI gitu kan. Dan saya nggak ada kerjaan gitu kan mungkin ya. Jadi saya ditelepon Wafi suruh datang ke kosan, ternyata ada Mas Muhyib di dalamnya gitu. Ya, akhirnya ya kita jalan, alhamdulillah sampai nggak tahu sekarang masih jalan nggak ya. Insya Allah masih sih, saya pernah lihat itu. Kayaknya udah. Masih ya, masih alhamdulillah kalau masih. Juga sekarang kan itu yang pesantren Al Ghifari juga udah pesat banget pembangunannya gitu. Baik, kita kembali lagi ya. Nah, itu pengabdian itu biasa. Nah, jadi Biasa iya, namanya. siasat ya, bener-bener Mas. Tapi makasih banyak loh Mas. Jadi modal yang sangat besar di sekarang gitu. Nah, jadi ya pengabdian itu kan, apalagi sekarang kita berbicara tentang pengabdian dalam dunia kerja ya kan ya. Ya, dunia kerja ini kan orang pahamnya ya kita ngasih tenaga, ada duit lah gitu. Jadi istilahnya kita tukar tukar guling atau kita saling menukar jasa kita dengan uang yang kita dapatkan. Akan tapi sebetulnya namanya pengabdian itu ya dimanapun ya kita bisa mengabdi. Bahkan hidup kita juga ya kita kan yang mengabdi juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu dengan ibadah dan lain sebagainya. Itu juga dengan pekerjaan kita gitu ya. Jadi ya walaupun dalam dunia profesional kita mengenal misalnya ada gaji ataupun tunjangan-tunjangan yang lainnya, itu hanya sebatas penyemangat ya, dan juga ya emang itu hak kita yang kita dapatkan, akan tapi tidak menghapus pengabdian tersebut gitu. Ya tetap yang namanya pengabdian itu walaupun sudah di dunia kerja tetap bisa. Apalagi alhamdulillah saya sekarang ini di pesantren YBM PLN ya, pesantren gratis ya, yang mana di cover semuanya dari zakatnya pegawai PLN seluruh pegawai muslim PLN seluruh Indonesia. Jadi di sini dibangunkan pesantren dan alhamdulillah sebetulnya di sini juga seperti mengabdi gitu ya, karena kita di sini tidak banyak mengenal SPP ataupun uang-uang yang lain dari santri karena semuanya sudah tercover di sini. Nah seperti itu. Jadi namanya pengabdian itu dimanapun masih tetap bisa berjalan dan bisa kita gunakan ya. Apalagi kita kan sudah merasakannya di GBN ataupun di komunitas-komunitas yang lainnya. Gitu. Jadi seperti itu sih kurang lebih mungkin untuk awalan ya, karena kan nanti bisa melebar di mana-mana. Dan ada tambahan ya. Jadi kita bekerja sekarang itu ya sebetulnya untuk kita yang masa depan gitu ya. Apalagi kan ya kita kan umur-umuran ya aku masih muda lah ya Ben ya. Mungkin kamu juga sama kali. Sama ya. Ya, jadi kan umur ya di bawah 30 tahun lah ya, umur di bawah 30 tahun. Jadi kita tuh sedang menyemai mungkin ya. Karena kan saya juga berhidroponik, jadi ya namanya bercocok tanam pasti akan ada menyemai, akan ada perawatan, ada juga memanen. Nah, kita saat ini masih dalam proses menyemai ya. Jadi sepatutnya kita itu bekerja dengan sebaik mungkin gitu ya. Jadi bukan hanya kita itu bekerja sesuai job desk kita saja, tapi juga harus bekerja sesuai ekspektasi pimpinan kita mungkin ya. Jadi pimpinan inginnya A ya kita harus bisa A+ gitu. Ya karena apa? Karena sejatinya kita itu jadi pegawai lah sekarang atau karyawan sekarang ini ya nggak mungkin kita 50 tahun ke depan masih seperti ini aja gitu. Ya, pastinya kita itu akan jadi ya wakil pimpinan, bisa jadi pimpinan juga ya, ataupun yang di perusahaan jadi CEO dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi ketika kita berbuat baik ya, ya dengan harapan itu tadi ketika kita menjadi bos atau menjadi leader, menjadi pimpinan ya kita mempunyai pegawai-pegawai yang seperti kita dahulu gitu, atau bahkan lebih baik lagi dari kita yang terdahulu. Karena sering sekali saya ditanya gitu, Li kamu ngapain sih gitu, semangat banget kerja gitu, bahkan kerja di luar waktu atau bahkan kerja di luar job desk gitu ya. Ya karena itu tadi, karena saya dengan tujuan ketika saya jadi pimpinan nanti, ya saya ingin ya pegawai saya atau karyawan saya seperti saya sekarang ini gitu, bisa loyal dan lain sebagainya. Bahkan ya mungkin kita merasakan ya Ben ya, yang dulunya jadi dari komunitas atau yang sering mengabdi itu kan kadang kita itu hanya senang dengan kata terima kasih gitu kan, atau dengan kata selamat gitu kan ya. Bahkan itu lebih senang gitu kan dibandingkan dengan mendapat hal yang lainnya. Ya, intinya suka dipuji lah. Yang penting dipuji udah senang banget gitu, apalagi digaji gitu kan. Ya, jadi seperti itu. Jadi
eh, apa ya, ya seperti itu tadi. Jadi harus sadar diri bahwasanya kita itu pasti kedepannya akan menjadi pimpinan dan lain sebagainya. Mungkin Tuhan ada yang tanyakan. Jadi kalau dulu kan kalau masih di komunitas kita ngabdi ke masyarakatnya. Kalau kita melakukan pengabdiannya itu dengan cara turun langsung ke masyarakat. Kalau Iya. di dunia kerja itu dengan cara ya memberikan yang terbaik nih ke atasan. Kalau misalnya ekspektasinya A harusnya A plus, terus semangat kerjanya kayak gitu-gitu kan. Itu salah satu bentuk pengabdian juga ketika di dunia kerja. Gitu. Nah, sebenarnya itu kalau di dunia kerja itu kita tuh ngabdinya kemana sih Mal? Ke atasan atau tetap ke umat atau gimana sih? Iya, Kalau jadi ngabdi ke atasan kan berarti kita kayak kayak mengharapkan gimana? Kayak menyerahkan hidup kita ke atasan gitu. iya Kayak gitu. benar-benar. Jadi sebetulnya maksudnya di ya salah satunya di atasan lah ya. Tapi kan kita sebagai pribadi itu kan berada di tengah-tengah gitu. Ada di atasan dan juga mungkin ada kita punya bawahan divisi lain atau anggota yang lain atau dengan teman gitu ya. Tapi kan pada dasarnya ketika kita apa berperilaku baik dalam dunia kerja itu kan ya harus meliputi semuanya gitu, baik kepada atasan, baik kepada teman atau baik kepada yang di bawah kita gitu. Jadi dengan tujuan, karena pengabdian itu kan mempunyai bekas yang baik ya, entah untuk orang lain lah, untuk masyarakat ya dan lain sebagainya. Jadi kita itu mengabdinya itu kan terkadang kan kita melihat itu konotasi mengabdi itu kan ya tanpa pamrih lah gitu kan. Nah itu tadi. Jadi ketika kita ya digaji dengan misalnya 5 juta lah per bulan. Ya kita itu harus mempunyai performa yang mana kita itu harus digaji itu lebih dari seperti itu gitu. Nah itu adalah kelebihan dari gaji kita gitu. Misalnya dengan performa kita yang baik itu harusnya kita digaji 10 juta, tapi gaji kita cuma dikasih 5 juta. Nah, 5 juta yang nggak ada itu, yang harusnya kita 10 juta tapi digaji 5 juta, nah bisa jadi itulah buah dari pengabdian kita. Jadi seperti itu. Jadi performa baik itulah gitu yang bisa membawa kita dalam pengabdian ya, bukan hanya menghasilkan karena kan kadang kita menghitung juga gitu uang lembur lah atau uang misalnya transport dan lain sebagainya. Ketika kita bekerja dengan ikhlas tulus gitu ya, kita kan tidak memikirkan hal tersebut. Yang penting hak kita dikasih, ya kita bisa mengerjakan yang lebih tadi. Ya seperti yang saya katakan tadi, Wen kan, kita itu apa namanya, ketika sudah sering mengabdi, bukannya sombong sih ya, maksudnya sering mengadakan event gitu ya, atau misalnya ya itulah kegiatan-kegiatan gitu ya. Kadang kita itu lebih memilih untuk dipuji gitu, untuk bisa untuk dibilang makasih dan lain sebagainya. Itu adalah sudah memberikan angin segar gitu ya, bukan hanya mencari harta benda yang sementara gitu. Oh. Jadi seperti itu ya. Jadi ya itu tadi bukan berarti kita hanya kepada pimpinan gitu ya, walaupun penting ya dengan tujuan tadi agar ketika kita jadi pimpinan ya kita mempunyai apa namanya ya mempunyai pegawai atau karyawan yang baik juga, minimal ya, minimal itu sama performanya ketika kita menjadi pegawai ya. Nah, ya Kata Fitra, seperti oh ya David mirip Pak. kecil mirip Pak, Assalamualaikum. masa ya sih. Waalaikumsalam Ida. Buat teman-teman yang mau nanya Oh ke ya, Malik, langsung aja ya di komen di sini. ya. Nanti kita bacain dan kita jawabin satu-satu. Boleh nanya semuanya kok, nggak harus Iya yang ya, boleh kategori. boleh boleh. Boleh nanya kayak Soalnya misalnya apa? soalnya kalau saya di grup itu kalau saya chat kayaknya nggak ada yang baca gitu, nggak ada yang makanya saya juga Boleh bingung nanya, kenapa saya yang diundang gitu. boleh nanya ke Malik, istrinya berapa? Boleh nanya Eh, harga madunya berapa? Boleh nanya bisa join kerjasama nggak? Gitu-gitu boleh kok, semuanya boleh. iya, pokoknya mau nanya apa aja boleh lah. Ntar nanti Malik dijawab apa kan. enggaknya. Nah, mau nanya lagi nih Mal, kan Boleh. kamu itu kan terlihat terlihat ya. Kayaknya tuh kayak ikhlas banget gitu loh orangnya. Kayak kayak nggak ada tendensi lain selain mengharapkan ridho Allah. Mantap. Iya nggak sih? Nah, itu tuh gimana sih caranya kayak gitu? Soalnya jujur ya, aku tuh semenjak masuk ke dunia kerja, itu tuh hitung-hitungan itu lebih
lebih apa ya, lebih detail gitu loh, kayak oke aku kerja di sini gajiku berapa, terus job Iya, deskku apa. iya. Jadi tuh kayak lebih perhitungan aja gitu sama sama apa yang aku keluarkan kayak gitu. Nah caranya biar bisa ikhlas terus mengharap ridho Allah gitu tuh gimana? Ya, ya itu manusiawi sih ya, kita hitung-hitungan. Tapi ya ada sisi manusiawi yang lainnya yang lebih baik ya. Misalnya dengan tujuan hidup kita gitu ya. Yang misalnya anggaplah misalnya saya sendiri nih, saya contoh ya. Misalnya saya ke depannya saya pengen punya pesantren atau sekolah lah gitu ya, yang punya saya sendiri gitu. Nah, itu kan salah satu langkah awal saya itu ya bekerja di pesantren. Nggak mungkin lah saya ketika ingin punya sekolah atau punya pesantren saya kerjanya di Astra gitu atau di uh, ya perusahaan-perusahaan yang bukan di dunia pendidikan misalnya. Dengan saya bekerja di dunia pendidikan ya saya akan melewati step-step yang harus saya lakukan gitu ya. Saya ini kan setelah lulus ya, saya kan berarti kan kita udah 5 tahun lulus ya, kurang lebih kan Aduh 2016 ya. ketahuan umurnya. Enggak, saudara saya masih teman-teman dari 2 tahun yang Iya lalu. kan, jadi dalam umur ini ya itu tadi saya nggak mau hitung-hitungan ya, karena hal itu karena saya ingin hal lebih dibandingkan uang gitu ya, misalnya dengan pengetahuan, dengan ilmu, dengan pengalaman ya. Karena kalau di sini saya selalu dimotivasi ataupun dicuci otak saya bahwasanya kalau kerja 5 tahun dengan kegiatan itu saja, itu sama saja kita tuh cuma kerja setahun gitu. Tapi ya hanya banyak waktunya aja gitu karena kita nggak banyak kegiatan tambah atau inovasi-inovasi yang lain gitu. Nah, kemudian juga saya pernah baca sih katanya Jack Ma, tapi nggak tahu ini benar apa enggak ya. Kalau kita di bawah umur 30 tahun itu kita harus lebih bekerja yang di startup lah istilahnya ya. Jadi saya setelah lulus ini saya udah pindah 2 kali sekolah atau dunia sekolah gitu ya. Yang itu sekolah-sekolah baru semua gitu. Ini juga sekolah baru, baru jalan 2 tahun, mau ke 3 tahun ini. Nah, dengan tujuan apa? Tujuannya ketika sekolah baru atau startup lah ya kita katakan, karena kan milenial kan senang banget kata-kata startup itu keren gitu kan. Nah, itu kan kita itu karena SDM sedikit, otomatis job desk kita tuh akan lebih banyak gitu. Ya. Yang harusnya saya ngelamar di sini tuh, apply di sini saya cuma untuk guru pendidikan agama Islam kan. Ya, itu. Tapi ketika kita di startup dan atau di sekolah yang baru gitu, pastinya kan merekrutnya dengan jumlah SDM yang sedikit ya, sehingga kita akan dibebani tugas-tugas yang lain. Nah, tugas-tugas yang lain ini sebetulnya ya mungkin saya pribadi memikirnya ini ya satu rezeki juga gitu, yang mana kita atau saya ini bisa belajar mengenai hal tersebut. Seperti hidroponik yang harusnya saya juga ya nggak tahu sama sekali sebelumnya, tapi ya karena di sini akhirnya istilahnya saya didorong ke kolam hidroponik, akhirnya saya basah di hidroponik ya, mau nggak mau akhirnya ya, dan alhamdulillah juga punya pengetahuan lebih gitu dibandingkan ketika saya cuma mengajar aja gitu. Jadi seperti itu. Jadi uh, dengan kita sesuai tujuan kita bekerja gitu ya, bukan hanya untuk mengharapkan gaji gitu ya. Kita misalnya tujuannya itu ya mempunyai sekolah seperti tadi ya, itu ya kita tidak akan hitung-hitungan karena kita membutuhkan pengalaman tersebut gitu untuk kita tahu membangun pesantren atau sekolah tersebut. Ya kalau kita bekerja di perusahaan, kemudian ya kita keluar ingin jadi membuat startup, ya mau nggak mau kita harus belajar lebih gitu. Bahkan kita keluar ke divisi yang lain, bisa nanya ataupun bahkan kita menawarkan diri, ada yang bisa saya bantu nggak gitu kan, untuk itu tadi mempunyai pengalaman-pengalaman lebih dibandingkan pengalaman job desk kita yang diberikan itu saja sih. Itu menurut saya itu udah apa ya, bisa jadi tolak ukur atau bisa menjadi motivasi bagi kita agar kita tuh tidak hitung-hitungan gitu ya. Karena ketika kita misalnya saya cuma ngajar aja gitu ya, ya bisa jadi saya ketika ingin membuat sekolah saya akan mengundang konsultan pendidikan yang lain gitu ya untuk membangun bagaimana caranya memanage sekolah dan lain sebagainya. Tapi ketika saya tahu gitu ya, kan di sini juga saya dapat tugas tambahan membeli logistik makanan untuk anak-anak. Jadi saya ya tahu lah gitu bagaimana caranya pesantren yang begitu kompleks, begitu rumit dan padatnya itu mengatur jam makan santri dari bangun dan sampai tidur lagi. Jadi itu ya,
kurang lebih kan. Jadi saya sendiri ya pribadi tidak begitu banyak ya begitu hitungan. Akan tapi ya sejauh setelah bertambah ya, maksudnya bertambah ya saya menikah itu punya anak ya akhirnya ya mau nggak mau ya saya pun harus tetap bisa menuntut hal tersebut gitu karena kan ya namanya sudah punya anak satu baru satu cuma nggak ada di sini lagi di rumah ya jadi ya mau nggak mau saya tetap juga harus mengejar materi tersebut gitu ya berupa gaji dan lain sebagainya Ya, seperti jadi itu. bisa disimpulkan ya teman-teman kalau caranya gimana sih biar bisa ikhlas gitu kayak Malik dan Kak hitung-hitungan tuh lihat aja tujuan kalian itu apa gitu. Nah dari tujuan itulah bisa ditarik garis nih apa yang harus kalian kerjain gitu. Terus pengalaman dan gaji yang kalian dapat itu lebih gede mana nih untungnya buat kalian gitu. Kalau emang kalian butuhnya pengalaman ya berarti kalian harus mencari pengalaman itu sebanyak-banyaknya gitu tanpa harus hitung-hitungan dari Betul kepala. betul betul. Nah, nih ngejawab dulu pertanyaan dari Nadia Hilda Mariska. Malik anaknya udah berapa? Siapa yang nanya siapa? Nadia Hilda. Oh, baru satu Nat ya kan barang itu kok barang maksudnya sama lah umurnya kurang lebih beda berapa bulan doang gitu. Atau ya, ya oke, nggak jadi lagi di depan umum, nggak boleh bercanda aneh-aneh. Oh iya Idam, benar. info locker bang. Oh ya loker ya. Ya ini Ada Idam ada tuh. kebetulan di sini lagi open nanti saya share ya tapi saya share di sini dikit ya. Di sini lagi butuh guru sih tapi jadi ada satu guru IPA mungkin ada teman-teman kita ada nggak sih kan di jurusan MIPA atau ya nggak apa-apa lah nggak sejurusan ya yang penting dia punya apa namanya Pengetahuan. kepandaian di IPA atau matematika ya itu bisa nanti bisa coba ke saya dulu lah atau nanti saya langsung ke sini atau nah, ada orang dalam Nih Dam, ada jalur orang dalam nih Dam, lebih gampang. IPA sama guru entrepreneur yang mungkin yang sudah terutama entrepreneur di pertanian sih agrobisnis ya mungkin ada teman-teman pertanian yang minat boleh nanti bisa WA. Idam jurusan apa ya? Lupa aku. Ekonomi setahuku. Tuh guys yang butuh jalur orang dalam Malik bisa bantu tuh. Ini Isa, sistem Tapi itu kapitalisme tadi Wen syariah. ini pesantren ya jadi kita harus ya siap lah kayak saya sekarang saya belum pulang gitu padahal saya dari subuh ya sudah start di pesantren jadi ya itulah mau nggak mau. Ya benar sih. Ya kalian pikirin Ya dulu lah mungkin ya Bapak di Fitra hidup lebih luar. tahu lah ya dunia pesantren. Mana Pak Fitra? Ini Isa nih, sistem kapitalisme syariah, Bang. Apa maksudnya? Sistem kapitalisme syariah. Ini suara kamu kecil banget ya, Bang, nggak ada suaranya. Halo? Masih kecil kok, aku majuan deh. Kedengar nggak? Ya, Ini email dari Isa, sistem kapitalisme syariah, Bang. Apa maksudnya? Aku nggak apa? tahu. Sistem kapitalisme syariah. Masih belum jelas, Wen, suaranya. Sorry. Aku pakai earphone dulu, Gimana Bang. nih? Atau gimana sih? Bisa nggak saya matiin dulu nanti saya masuk lagi? Oke, siap. Keluar dulu coba, Mal. Boleh. Gimana? Nah, maaf ya teman-teman, karena satu dan lain hal, karena teknis, jadinya harus keluar masuk kayak gini Maliknya. Kayaknya ini deh, apa, di Bogor lagi nggak bagus. Atau di Jogja karena hujan ya, jadi koneksinya nggak bagus. Halo, Malik. Ya. Jelas nggak? Kayaknya di Jogja lagi hujan terus jadi nggak bagus deh. Kayaknya. Nih aku ulangin ya. Pertanyaan dari Isa. Sistem kapitalisme syariah, Bang. Apa maksudnya? Apa Berat sih banget ya maksudnya? kapitalisme syariah itu. Kayaknya itu dua hal yang berbeda. Ya mungkin apa ya, Bang syariah mungkin Wen maksudnya. Tapi ini kan kita lagi bahas. Bisa jangan lagi yang berat-berat, Sah. Males mikir nih.
Udah 5 tahun lulus loh kita. Bener bener bener. Ya mungkin pada dasar ya atas nama syariah mungkin ya. Ya sebetulnya itu kesalahan besar sih ya. Membawa embel-embel syariah tapi tidak sesuai syariah. Ya nggak baik lah intinya itu aja sih. Sarjana ekonominya masih ada ya, Pak? Iya. Ada Denny nih. Halo Denny. Oh ya, Denny ya Allah, sorry Pak, saya duluan jadinya kenapa saya diundang, kenapa nggak Bapak gitu kan? Nggak tahu ini. Denny lagi sibuk jadi nggak Oh, bisa. Ada Idam pakai earphone. Suara Bang Mali kecil, kata Idam. masih kecil nggak? Ah, Masih tapi di sih, kamu tapi nggak jelas apa-apa kan? lah. Kayaknya gantian ya. Ada ayam KUSRG ini apa? Ada Ustadz Bang Malik. Wah, Oh, penggemarnya Malik nih kayaknya. ini yang nonton Oke. 4K banyak banget kan ya? Apa? Yang nonton 4K banyak banget. Satir sekali, saudara. Gak apa-apa, Mal. Kan ya. Iya, 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 iya. Yang penting kan nanti kalau kita live lagi jadi lebih rame. Ini tuh masih Iya, permulaan. iya, bener. Jadi ini Kan tuh kita salah kan satu, ini loh Mal, salah satu apa kayak program rutinnya GBN gitu yang jadi nanti tuh per minggu itu bakal ada talk show tapi tiap angkatan. Nah, ini untuk angkatan satu, kamu nanti angkatan kedua siapa, ketiga siapa gitu. Jadi biar meskipun pandemi GBN itu nggak mati total gitu lah. Jadi tetap ada bener, 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 bener. kegiatan-kegiatan bermanfaat. Ya kalau nggak bikin Oke. podcast nanti saya datang ke Jogja lah. Jadi teman-teman ya, Malik itu dulu itu humas ya Mal, sebelum HRD. HRD dulu atau humas dulu? Kamu sempat humas HRD kan? dulu. HRD HRD dulu semua ya? saya. Oh HRD semua. Waktu di Sebatik juga Iya, HRD. iya. Ketika di mana? Di Sebatik. Ya kalau sebatik ya biasa lah, sarpras. Jadi Malik itu dulu itu kan kita ada di dua posko ya, ada di Maspul Iya. sama Haji Kuning. Nah, si Malik ini itu ada di posko Maspul. Terus dia itu Mm-mm. sering nih datang ke sekolah tapal batas. Sekolah tapal batas tuh sekolah yang didirikan sama Umi Suraida untuk anak-anak TKI Tahu Indonesia Jafar. yang kerja di Malaysia. Nah, si Malik ini salah satu apa ya? Salah satu anak KKN favorit dari guru-guru di sana gitu. Yang di sana itu guru-gurunya cewek-cewek semua gitu loh. Jadi Waduh, 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 udah mulai nih. auranya tuh bener-bener ngemong gitu loh. Gimana ya aku menjelaskan? Luar Jangan biasa gitu-gitu emang yang Malik nih. dibahas. Nanti saya gak pulang ini. Loh, enggak ini tuh mau menunjukkan aja kalau misalnya tuh emang apa namanya apa ya ketulusan seseorang itu bisa dirasa gitu loh oleh semuanya gitu nggak cuma sama anak-anak aja tapi bisa sama orang dewasa juga gitu. Tuh, terus Malik juga ini sih salah satu inisiator yang bikin kaos HRD dan GBN tuh nggak dibikinin sampai anak-anak itu pada iri. Itu gimana sih ceritanya mah kamu bikin kaos cuma di foto doang terus kita nggak dibikinin tuh jahat banget asli. Iya, Aan ada nggak Aan? Aan, Tommy, ada yang hadir nggak? Ah, nggak ada Anwar. Iya itu Itu ide sebetulnya, siapa? iya itu ya ide saya sih emang. Itu sampai nyari apa namanya kaos yang sudah jadi sama tukang bordir itu kita muter-muter bertiga. Itu tadi cuman biar kelihatan wah aja sih sebenarnya HRD-nya gitu kan. Padahal kan ya, ya biasa. Dan sukses bikin teman-teman semuanya iri. Terus sekarang Malik itu ini ya lagi memproduksi madu ya. Iya. Itu Jadi madunya itu punyanya pesantren atau sendiri? jadi itu madu dari teman sih, Wen. Jadi teman ada Hmm, dia udah pemain besar lah di madu ya, langsung hmm, ngambil dari petani. Lokasinya di Sukoharjo, Solo. Jadi saya ya istilahnya kayak maklon lah ya, maklon. Karena saya hobi banget kalau jualan itu ya
pakai nama sendiri gitu, nggak mau pakai nama orang lain. Hmm. Jadi ya alhamdulillah ada kesempatan di Madu ya. Itu baru jalan 2 bulan inilah kurang lebih sebelum puasa, dan alhamdulillah ya udah kurang lebih udah kejual ya 20 kilo lah dalam bulan. Mantap. Kenapa pilih madu? Kenapa nggak yang kalau mau yang Islami kan ada kurma, terus ada Mm-mm. saffron, ya ya saffron yang lagi musim gitu. Kenapa madu gitu? Iya, ya satu saya nanya ke temen itu madu itu ada kadaluarsanya nggak ada katanya. Oh Ya serius? jadi iya nggak ada kadaluarsa itu madu. Jadi kalau misalnya madu murni ya banyak kadang-kadang Hmm. madu-madu yang lain tuh mungkin sudah diproses jadi biar lebih mudah perawatannya, karena madu yang asli itu ini Abi Rahman ngapain? Ya, teman saya di sini. Kurma juga Islami Mbak. Iya kan belum kesebut Mas, maaf. Madu juga Islami, siap ya. Ini banyak satu-satunya loh yang nonton loh. Mulai harus baik. Jadi itu tadi ya madu karena itu tadi ya penyimpanan juga bisa lama gitu ya. Walaupun kalau yang madu yang murni itu ada gasnya gitu. Kalau kelamaan Hmm. juga dia bisa meledak ya. Tapi kalau misalnya penyimpanannya benar bisa lama juga. Nah kemudian madu itu ya orang nggak ada bosennya gitu. Nggak ada Hmm. bosennya madu. Beda dengan saffron ya, orang masih apa namanya bingung lah ini produk apa, atau mungkin dengan korma lakunya ketika Ramadan lah ya lebih banyak ya. Ya kemudian juga ini peluang dari pandemi sih Wen. Jadi kan orang Hmm. pasti ketika kebanyakan ya ketika pastikan positif misalnya setelah swab ataupun rapid test itu ya pasti ada madu gitu Hmm. di apa salah satu usahanya untuk kembali lebih baik lagi ya. Jadi nggak keting apa ya nggak akan termakan zaman gitu madu itu pasti akan orang Hmm. butuh kapanpun itu madu. Dan saya juga pilih madu tuh yang nggak asal pilih gitu, karena saya udah nyoba beberapa nektar ya, akhirnya ya saya baru madu yang sekarang itu baru di nektar multiflora ya. Jadi Hmm. walaupun nanti ada nektar yang lainnya. Oh ya jangan lupa beli madunya nih, waduh kamu mau dikirim kan? Endorse boleh. Ini nih kata Idam, Mbak Weni juga Islami. Terima kasih Idam. Hmm. Babang Wildan baru muncul nih kan. Halo Babang, Assalamualaikum. Udah sapa tuh Babang. Babang mau gabung nggak? Yuk gabung. Ini kita bisa bertiga loh, coba ya. Coba boleh boleh deh. Tapi dia sibuk nggak nih biasanya? Enggak lah. Nah, di mana? Oh, belum. Oh nggak di ini sama Babang nih. Nah, selain jualan madu, terus kesibukan di pesantren, Malik sibuk apa lagi sekarang? Ya saat ini sih masih sekedar pesantren sih, karena saya Hmm. banyak. Jadi istilahnya saya di sini juga karena di sini sekolah gratis, jadi Hmm. kita juga ya berusaha gitu untuk mandiri ya dalam bidang keuangan. Walaupun ada yayasan yang sudah mengcover semuanya, tapi kita berusaha. Salah satunya tadi hidroponik ya, kemudian pertanian konvensional lainnya. Ya. Hmm. Jadi saya jadi koordinator lah sekarang ini nanti dalam bidang entrepreneur. Karena kan di sini kan tagline pesantrennya itu kan tahfiz, penghafalan Al-Quran, dan juga entrepreneur. Dengan tujuan ketika anak-anak lulus itu ya tidak hanya bertumpu dengan hafalan mereka gitu, tapi ya itu tadi mereka bisa mengabdi ke masyarakat dengan agamanya, dan juga bisa mendapatkan uangnya tidak hanya dari hal tersebut, tapi juga dengan Hmm. entrepreneurnya itu. Oke, oke. Seperti itu. Bang Kapan-kapan mampir Wildan, lah. Ini di sini siap. Nanti aku ngajak calon suamiku ke sana. Kalau ada, mumpung lagi live nih sekalian lah usaha aku. amin amin. Wildan, sehat selalu semuanya. Sehat selalu juga Babang sekeluarga. Selamat ulang tahun buat anaknya ya Oh kemarin. iya, Ah, Babang. Jadi tuh seperti itu Wildan kan. itu. Jadi ya
sebenarnya saya kerja sekarang ini ya kayak orang nggak kerja gitu ya, karena saya juga ketika mengatasnamakan saya kerja tuh ya nanti saya akan seperti tadi hitung-hitungan gitu ya. Nah, karena kebetulan di pesantren dan juga saya harus ya menyatu dengan pesantren, jadi jam kerjanya pun berbeda dengan jam kerja pada orang umum yang jam 7 sampai jam 5 misalnya. Ya walaupun saya kadang kalau waktu kosong ya saya bisa pulang gitu. Jadi saya rutinitas harian tuh itu. Jadi subuh berangkat, kadang jam 8 baru ke rumah lagi. Nanti zuhur udah di sini sampai sore. Ya, bahkan sampai malam gitu ya. Sampai malam baru balik lagi. Tapi ya kalau dijalaninnya happy-happy aja ya alhamdulillah. Seneng-seneng aja ya. Iya, senang Kayak aja. Makanya kayak kayak awet muda zaman-zaman jadinya kuliah gitu aja. kan. Nah, Nah, Wen, terus nih jadi Mal. ah, Oke, jadi oke, lanjutin ya, dulu deh. ya Kalau udah lanjutin beres sedikit aku ya masih karena tanya. pengalaman aja sih. Jadi karena Heeh. saya di pesantren, ya, ketika saya lulus tuh awalnya saya nggak mau gitu berkecimpung di dunia pesantren juga. Ya, jadi awalnya Kenapa? saya pernah itu tadi. Jadi saya pengen mindset saya tuh ya berbeda dengan yang lain gitu. Karena kan keluarga saya juga banyak keluar dari pesantren. Karena ya saya pengen awalnya ingin berbeda aja gitu, nggak mau di pesantren lagi gitu ya. Saya pengen berdasi lah gitu kan, atau kerja ya hanya di setiap hari gitu kan. Tapi ya mungkin ya sudah takdir ya, akhirnya ujung-ujungnya juga masuk pesantren juga gitu. Dulu saya pernah di BRI dan hampir saya masuk ke BRI, tinggal tahap akhir gitu ya, gara-gara saya salah ngomong itu ketika wawancara. Kok bisa? Kok bisa? Ngomong apa jadi kamu? jadi ya cerita dikit lah. Jadi saya di BRI itu udah ada paman saya di BRI dan saya dikenalkan sempat istilahnya saya magang awal-awal di situ. Jadi dari lulus sampai adanya pembukaan lowongan itu saya magang di BRI. Jadi saya pun kenal gitu dengan orang-orang di BRI, bahkan di back office-nya gitu kan. Nah, setelah tes apa namanya tertulis dan sampai wawancara, akhirnya pas wawancara ini kan saya kenal dengan wawancaranya ini. Wawancaranya kan ketua ini ya, apa sebutannya itu ya ketua cabang di situ lah. Ketua cabang saya juga kenal, saya sering ikut makan siang gitu dan lain sebagainya. Nah, ketika ditanya kan, sebenarnya saya udah di briefing malamnya itu. Kalau ditanya kan jangan ngaku om gitu ya, jangan ngaku paman lah gitu. Akhirnya tapi nggak tahu kenapa ketika saya ditanya si bapak ini siapanya Anda gitu. Ya saya anggap kan ini kan saya kan cuma formalitas ya, karena saya udah kenal lah dengan apa ketua cabangnya itu. Ya saya tanya, saya ngomong, saya jujur gitu, ya paman saya gitu kan. Oh gitu. Akhirnya udah habis itu gak ada panggilan lagi dah. Padahal kalau saya misalnya ngaku ya tetangga lah atau apa gitu ya, bukan keluarga gitu. Kan kalau di BUMN kan atau BRI kan syaratnya nggak boleh ada keluarga gitu kan di situ. Nah, itu ya akhirnya gagal di Jujur situ. sekali Anda ya, polos sekali. Ternyata jujur itu ya kadang-kadang nggak diperlukan mungkin. Iya. Tapi ya, akhirnya ujung-ujungnya setelah saya di sini ya sadar juga mungkin ya emang saya harus di pesantren lagi gitu kan, untuk ya membalas budi-budi guru atau satu-satu yang lalu gitu, dengan share ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan di pesantren. Itu sih Ben jadinya Nah, sedikit cerita lah. di zaman COVID gini gimana Mal? Apakah pesantren tempat mengajar itu kena imbasnya atau tetap aja jalan kayak biasa gitu? Sebetulnya kita di sini khususnya pesantren kan kita seperti punya wilayah sendiri ya. Jadi kita tetap ada ring 1, ring 2 gitu ya. Jadi seperti kita di sini ya selagi kita nggak keluar jauh ya, apalagi keluar kota gitu, ya sebetulnya masih aman sih. Tapi tetap ya ketika kita keluar tetap kita harus rapid. Dan 2 minggu yang lalu juga saya sudah vaksin sih. Saya sudah vaksin karena itu kan memang salah satu syarat tenaga pendidik ya dari Umasri juga harus divaksin. Jadi sudah vaksin yang pertama. Ya. Siapa nih? Mas Mas Amar Amar, nih. yang Mas tinju Amar Pak. ya? Susah Sini emang Mas dia. tak tinju kamu. Mas Amar apa Tapi kabar? oh ya Mas Amar tuh yang siapa ya Ben? Saya lupa ya. Oh,
Mas Amar itu eh, salah satu mantan atasan kita, Mas. Oh gitu ya, ketua HIM ya. Aduh Mas, aduh selamat datang Mas dalam join. Tapi tidak diakui. Kalau Mas bercanda, kamu ketua HIMI terbaik Iya, sepanjang masa yang pernah ada. Mantap. itu loh yang makan dedaunan. Saya juga masuk HIMI nggak dites loh, Ben. Tiba-tiba saya udah masuk aja loh. Sama aku juga. Aku sampai maksa minta diwawancara, tapi nggak ada yang mau wawancara. Ya udah. Iya, saya juga bingung juga kenapa. Apa karena saya umur saya udah tua gitu kan ya. Kayaknya emang kamu itu dibutuhin banget gitu loh, Mal. Di mana-mana Iya tahu benar nggak benar. ngerti sih. Ngeri banget. Kamu apa nggak ada rencana buat nyalon gitu? Apa wakil Bogor itu apa sih, Bu? Wali kota ya? Saya di kabupatennya, yang ada wali kota juga ada, kota-kota Bogornya ada Oh ya, kabupaten. kalau nggak wakil Bupati Bogor atau gimana Iya. gitu. Nanti Kan coba kamu saya kan jadi. gampang dicintai orang gitu loh. Jadi kalau sosokmu muncul, terus banyak yang mencintai kan suara-suara itu akan Sih. mengalir dengan sendirinya. Nanti saya jadi kayak Pak Harman gitu ya. Atau lebih milih jadi pengusaha aja nih Iya, daripada jadi politikus. iya. Saya pengusaha aja lah ya. Nanti saya Pengusaha bikin aja. desa sendiri aja lah, Wen gitu. Jadi saya mau cari lahan kosong gitu yang belum ada penduduknya. Nanti Oh, bangun desa bikin sendiri di situ. negara sendiri dia. Oke. Nah, ini terakhir deh Mal ya. Sebentar aku nyapa teman-teman dulu yang bermasalah. Halo teman-teman. Mas Ahmad, kamu yang mencintai Ben. Mas, kamu kalau mereka ribut di rumah, aku nggak tanggung jawab loh. Kamu yang komen loh. Mas Ahmad nih bahaya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau pesan madumu namanya apa sih produknya? Nama brandnya Kenapa? apa? Nama Nama brandnya brand madumu apa? Madu Baba Hawa. Baba Hawa itu apa artinya? Iya, Hawa itu kan anak saya. Oh, nama Nah, anaknya. jadi Baba saya itu manggil, ayahnya. iya Baba, jadi saya dipanggil Baba sih. Oh, lucu banget. Ibunya apa? Kalau Nisa dipanggilnya Madre. Oh, Keren ya? Keren lah. Kita beda tetap dengan ya. yang lain. Ada unsur-unsur internasional yang dibawa ke Iya. dalam rumah Jadi walaupun tangga. Ustadz Mahfud, ya Allah maaf Ustadz saya diundang. Tadi Mas Amar jahat banget. Ibunya boba. dikira minuman boba kali ya. Boba itu gimana mas? Marahin. Iya jadi Nah, Madre itu bahasa Spanyol hah? sebenarnya itu. Bahasa apa? Spanyol. Kok bisa punya ide kayak gitu? Nah itu main muncul tuh. Oke lah. Terus kalau misalnya teman-teman mau order madumu, gimana nih caranya? Apa bisa Iya. langsung DM ke IG pribadi atau harus Mm-mm. lewat admin atau lewat marketplace? Jadi sekarang sih masih bisa japri WA atau DM IG juga nggak apa-apa sih. Jadi IG saya udah ganti Baba Hawa di situ. Jadi tinggal DM aja karena saya masih mau bangun e-commerce juga belum sempet sih waktunya, pengambilan foto produk pun belum seprofesional Boleh tuh yang ini Mbak Weni gitu. pakai jasa aku bisa tuh di Nah, maka dari kemarin saya tunggu-tunggu nih proposalnya. Kenapa ini saling promosi ya? Dan itu ini nggak ada minimal order ya. Kalau misalnya teman-teman mau order satu Nggak doang ada, itu nggak ada. bisa. Ukurannya Kalau berapa, Mas? kalau GBN nanti saya kasih harga khusus lah. Oh, tuh teman-teman GPN buruan tuh. Mahfud tuh beli madu, Put. Biar lebih islami. Biar lebih islami. Jadi ukurannya cuma ada setengah kilo sama 1 kilo pilihannya. Weh, ini nih ada Bram nih. Ntar ya aku baca lagi. Oh, ada Nisa. Madre ya, Wen bukan Matre. Iya ya, Nis. Beda tipis ya, Nis. Mas Amar, wajahmu Malik gilo dewe aku lama-lama. Jahat banget sih, Mas Amar.
Waduh, Wajah gemesin tuh Mas. Talkshow-nya seru sekali. mungkin Aduh. udah pengen diundang juga kalian kan beliau ketua ya Mas. Aduh, saya nggak pernah siapa-siapa. Sorry Mas Ahmad gak bisa diundang soalnya kan ini cuma khusus buat anggota GBN ya. Anda Oh salah iya. sendiri tidak daftar GBN. Ya aku bukan anak GBN tapi aku anak GBHN. Mas jokesmu itu benar-benar ini ya. Bapak-bapak sekali ya. Aku bingung Iya. kan respon apa. Enggak ah mau. Mas Amar Ih, tuh nikah belum sih ya? enggak tahu ya. Enggak ada kabar kayaknya Mas Ahmad. Udah belum sih Mas? Nggak tahu. Saya ada hadiah khusus padahal. Mas Ahmad kalau dijawab itu kalau misalnya belum Malik mau kirim madu setengah truk. Jadi Setengah truk iya iya. Iya. ini ada Nahiatul Zahra nih. Udah ya, oke. Nah, teman-teman, aku ulangin ya. Kalau misalnya mau pesen madunya Malik, madu Baba Hawa, bisa langsung DM ke Malik. Ukurannya setengah liter, nggak ada minimal order. Terus bisa dikirim kemanapun. Madunya juga madu murni, aman, Tuh, terpercaya, tuh. ber- berkualitas dan berkhasiat. Susah banget ngomong kayak Wede. gitu. Mantap. Pokoknya kalau punya Malik itu dia tuh nggak kaleng-kaleng lah, bagus banget. Dan aku nunggu di endorse sih, kalau udah di endorse nanti aku Oke, tampilin siap, di IG-ku. siap. Siap. Ini Mas Amar ngapain halo-halo sih? Kira dia reunian apa ya? Dia itu genit ke ini, ke anak GBN. Waduh, cari Nah mangsa kayak dia. gitu ya. Terus juga kalau Oke, misalnya oke. teman-teman mau usul pematerinya siapa, tema talkshow kedepannya apa, itu bisa banget langsung DM teman-teman GBN, DM aja langsung. Nanti insya Allah akan kita wujudkan keinginan kalian. Kalau misalnya ada, ini Aan, ada idola Oke. kalian di GBN juga bisa nanti kita wujudkan. Kayak Aan. misalnya, ini aku coba ngajak dia gabung nih. Mumpung Coba, masih coba, ada waktu coba. 5 menit, 7 menit. Lama banget kok kita nggak ngobrol ya, Mal. Iya, lama Karena banget. terhalang jarak dan waktu. Tapi saya ada rencana ke Jogja sih. Kapan? Nggak tahu nih, mungkin ya setelah pandemi ini lah. Karena saya harus bawa anak Mas, gue melihat Jogja. ke kontrakan, Mal. Kontrakanku daerah Gamping. Di sebelah mana ya? Depan gereja PKU. Gamping. Bagus kontrakanku mahal. Ini Mas Ahmad, mohon maaf. Saatnya tebar benih saya, Pak. Apa sih Mas Ahmad nih? Nggak jelas. Iya. Susah kalau temannya Aan, Wafi itu saya juga nggak paham ngomongnya. Aan nggak mau gabung apa gimana sih? Istanbul join. Nggak bisa ya? Di decline atau gimana nih, Aan? Wah, mungkin Aan sih nggak mau gabung sama ketua HRD-mu, Aan. tuh oke Oke. katanya. Di decline tapi aku nggak bisa. Apa sih Apa Mas sih Mas? Ahmad? Jaringan jelek. Oh ya udah deh kalau gitu Oh iya. kapan-kapan aja kita Kapan? live lagi. Terima kasih ya Malik untuk Oke. waktunya sore ini selama 1 jam. Semoga Iya siap. live hari ini bermanfaat. Terus semoga juga teman-teman yang lain bisa mengambil ilmu dari Malik. Kalau yang tadi aku simpulin kalau kerja itu jangan hitung-hitungan terlalu detail lah. Boleh hitung-hitungan tapi sewajarnya aja. Terus harus ngabdi juga di tempat kerja ke atasan dengan cara semangat kerja dan bekerja sesuai ekspektasi bahkan lebih kayak gitu. Kalau gitu terima kasih banyak ya waktunya. Sampai ketemu Sama-sama. lagi. Iya. Assalamualaikum. Salam. Selamat sore teman-teman. Oke Malik, gimana caranya Ya. ini Oke. aku? Makasih Wen. Ya, dadah. Mana caranya? Oke teman-teman, talkshow GBN #1
sudah selesai dilaksanakan. Terima kasih buat antusiasnya. Semoga kedepannya acara ini bisa rutin kita lakukan, dan teman-teman kalau ada ide, saran atau apapun boleh banget langsung DM kita supaya bisa kita baca dan kita wujudkan keinginan teman-teman kedepannya. Misalnya mau request nih, ada idola kayak Mbak mau dong talk show-nya ngundang teman-teman GBN yang kuliah di luar negeri, atau Mbak mau dong tips lolos CPNS dari teman-teman GBN yang udah jadi PNS, itu bisa. Jadi GBN ini alumni, kita udah 6 tahun berjalan dan alumninya udah banyak sekali bekerja di berbagai bidang. Ada yang kerja di pemerintahan seperti CPNS dan BUMN, ada yang lawyer, ada yang punya usaha sendiri, entrepreneur seperti Malik tadi sedang membangun bisnisnya di bidang mandu itu ya. Ada yang bekerja di bidang pendidikan, ada yang udah go internasional S2 di luar negeri, ada yang kerja di luar negeri juga kayak Ahmad dan Yosi, Toha. Jadi teman-teman bisa bisa apa ya, bisa menyampaikan lah inginnya itu talk show-nya ngebahas tentang apa kayak gitu. Undang Hanan Ataki. Pengen sih undang Khalid Basmalah juga, boleh. Boleh kalau ada ininya ya, kesempatannya ya, ada rezekinya nanti kita undang aku Kak. Boleh banget. Jadi nanti kedepannya kita akan ada talk show lagi, teman-teman tetap apa ya, follow IG kita, follow sosmed kita biar tahu info terbaru apa aja yang bakal kita lakuin ke depannya. Terus juga talk show apa lagi yang akan kita eh, adakan kayak gitu. Jadinya jangan lupa follow, dan terima kasih untuk sore ini. Assalamualaikum.